Halo guys, balik lagi ke Bising the World. Subscribe yuk. Nah, ini vlog selanjutnya guys. Kita udah sampai London. Nah, dari London itu kita nyampainya di Bandara Heathrow. Kita mau ke tempat penginapan kita yang pertama, Mercure Paddington. Nah, untuk ke Mercure Paddington kita milih pakai Heathrow Express. Cuma 15 menit aja udah nyampe Paddington. Cuma emang mahal banget sih harganya, menurut aku 1 jutaan. Cuma ya value for money karena dia memang express gitu. Nah, ini pas masuk aku salah. Kita harusnya nggak di business class, kita pindah ke coach lain. Nah, ini baru kita masuk ke yang standarnya, bukan yang business class, makanya lebih rame ya daripada yang tadi. Agak ribet karena banyak bawa 2 tas. Nah, 15 menit kita udah langsung sampai ke Paddington Station. Udah sampai Paddington, lebih bagus. Sampai Paddington ini cukup malam ya guys, sekitar jam 9-an mau jam 10, dan udaranya dingin banget. Dinginnya tuh karena berangin, jadi kayaknya di bawah 10 derajat dan anginnya kencang banget, jadi rasanya menusuk banget. Tapi seneng karena akhirnya sampai ke London. Nah, ini juga hotel kita di samping all day dining ini, jadi langsung keluar dari Paddington Station langsung ada Mercure Paddington dan depannya tuh McD. London Paddington. Oke, kita masuk, terus kita check in di jam 9 malam ini. Cukup mudah check innya dan gak ada deposit lagi, langsung aja. Kita bookingnya di booking.com, trusted ya, jadi kayak e-commerce hotel lainnya. Begitu masuk kita langsung tinggal kasih booking number kita aja. Nah, ini untung ada lift, jadi meskipun hotelnya terlihat tua dan ya nggak gitu baru ya gedungnya ya, dan ini hotel bintang 4, dia tetap ada liftnya dan menurut aku suasananya cozy, nyaman gitu. Gimana, kita udah sampai nih Di Paddington. Kita nginep di Mercure Hotel Paddington. Untung di sampingnya, kalau nggak Garrett Cooper. Capek banget, udah lama nggak berbeban berat. Padahal cuma segini loh. Hampir semua daerah kita dekat ini Pak. Pelan-pelan aja, soalnya kayaknya kamarnya kecil anyway. Jadi one shot udah beres. Ini kayak ada tempat tas, terus ini Bayu itu TV. Oh, terus baik. Mana deh? Kayak kita perlu beri ya. Kamar mandinya mana, Bay? Kamar mandinya. Oke lah, cukup. Soalnya kita agak lama di sini. Tambahan informasi guys, untuk sabun itu udah nempel ya di dinding-dindingnya, jadi tinggal kayak pencet aja. Terus amenities lainnya kayak shaving kit, dental kit itu kalian harus minta kalau memang kalian butuh. Kalau enggak, mereka nggak akan sediain langsung di kamarnya. Dan tetap nggak ada bidet sih. Ada colokan nggak ya? Nggak ada. Kita pesennya yang nggak pakai breakfast, jadi buat kita termos ini penting banget karena kita buat masak Indomie guys, karena kita bawa Indomie packaging gitu yang kecil-kecil. Terus juga kopi tehnya di refill setiap hari, jadi karena kita minum di refill sama mbaknya setiap pagi. Oke, ini dia kamarnya. Memang gak gitu luas, tapi nyaman, hangat, kasurnya juga empuk, bersih, setiap hari dibersihin, staff-staffnya ramah-ramah. Jadi overall selama 5 hari kita di sini tuh oke lah. Belum lagi tempatnya super strategis.
Keesokan harinya guys di London. Nah, senang banget cuacanya cerah, berangin sih tapi masih bisa ditolerir. Terus kita ini memutuskan naik bus karena kita ngeliat di Google Maps gampangnya naik bus aja. Kita pertama mau ke Buckingham Palace, terus kemudian ke Big Ben, Westminster Abbey, dan juga London Eye. Halte busnya ini deket banget dari tempat nginep tadi, jalan kaki sekitar 4 menit aja. Untuk tarifnya itu flat ya guys ya, jadi harganya sama untuk seluruh tujuan. Tadi caranya masuknya cuma tap aja. Aku pakai kartu tapnya Genius, Bayu juga Genius yang credit card. Sekarang mau ke wisata yang wajib dulu, Buckingham Palace, Big Ben, dan so on. Ya, belum nyala. Ya udah, semoga suaranya kedengeran ya. Kalau nanti aku voice over. Yuk. Belum ada. Ini lagi ngelewatin Green Park. Jadi kayak taman di tengah kota gitu, bener green aja sih. Kebetulan kali ini mungkin karena belum spring sempurna. Jadi kalau mau lihat-lihat nih, suasananya sih tenang banget. Nih Sabtu pagi. Yes, setelah ngelewatin Green Park, akhirnya kita sampai di Buckingham Palace guys. Wah, ini luas banget areanya. Dan ini udah banyak banget orang berkerumun di sini untuk foto-foto. Meskipun ini belum jam 11 ya, jam pergantian penjaganya. Itu kan biasanya lebih rame tuh. Nah, kita nggak nunggu jam 11 guys, karena kita masih ada agenda lainnya. Kita cukup di pagi ini aja. Kesan pertama pas nyampe, aku seneng banget karena ini tuh biasanya kan ada Prince William, Prince Harry tuh backgroundnya Buckingham Palace, dan akhirnya aku sampai di sini. Vibesnya udah Inggris banget nggak tuh? Dan di depannya itu banyak bunga-bunga warna kuning lagi bermekaran. Wah, cantik banget guys. Kenapa kalau sama Bayu bad vibe? Matahari di sini kan. Ini dia. Tambahan informasi ya guys, Buckingham Palace ini adalah tempat kerajaan menerima tamu besar biasanya. Ini tuh juga tempat pusat untuk berkumpulnya warga Inggris kalau misalnya kerajaan tuh lagi ada peristiwa khusus ya. Untuk explore dalamnya juga ada paket turismenya. Nah, kalian bisa enroll paket-paket turisnya. Cuma kebetulan aku nggak enroll, aku cuma lewat aja. Tapi ini aja udah berasa banget senengnya karena biasa cuma lihat di TV, apalagi kalau lagi pas Prince William tuh sama Kate dada-dada dari sini pas nikah. Ada yang tahu nggak nih? Aku jadi inget banget prosesi itu dan aku ada di tempatnya. Seneng banget. Lanjut, setelah dari Buckingham Palace kita mau ke arah Big Ben, tapi sebelumnya kita ngelewatin James Park guys. Jadi ini James Park itu lokasinya depan Buckingham. Kita pasti akan ngelewatin kalau mau ke Big Ben, dan aku yakin kalian gak akan ngerasa pegel ngelewatin James Park karena sebagus itu. Saint James Park lokasinya di depan Buckingham Palace. Kebetulan udah cherry blossom karena ini spring.
Jujur aku berdiri cukup lama di spot ini guys, karena lihat pemandangannya bagus banget dan ngerasa tenang banget ngelewatin park ini. Intinya wajib kesini guys. Di sini tuh juga ada banyak beberapa binatang atau hewan kayak burung-burung merpati, terus juga ada pelikan, ada bebek di danaunya. Wah, peaceful banget ngelihatnya guys. Plus tempatnya bersih, nggak ada sampah sama sekali, banyak tempat duduk. Jadi kebayang kalau kita bisa spend time, baca buku, bengong ngeliatin alam sebagus ini lama-lama. Wah, indah banget. Aku suka banget. Ditambah lagi spring di London the best sih guys. Ini ada cherry blossom yang benar-benar mekar. Aku baru kali ini juga pergi spring dan ternyata tambah indah aja nih si James Park. Selain ada cherry blossom, bunga-bunga juga bermekaran. Cuacanya juga enak, pas, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Jadi nyaman gitu. Yes, okay. Yeah, of course. Setelah berjalan cukup lama, kita sampai juga melihat Big Ben. Ini ada sepedaan seru kayaknya. Nah, dari sini udah banyak spot untuk foto di telepon box yang merah ikonik ini. Aku ambil yang nomor 2 ya guys. Tadi nomor 1, depan itu nomor 2. Yang nomor 2 itu kalian bisa foto full body, belakangnya Big Ben. Yang nomor 3-nya yang ini guys, fotonya paling setengah badan kalau mau dapat semuanya sampai Big Ben-nya. Di sini kalau foto udah pada rapih, langsung auto antri, jadi nggak rebutan ya guys ya. Sekarang kita lagi di mana? Depannya Big Ben, dan when it's Westminster Abbey. Check it out. Big Ben bell-nya ini bunyi setiap jam dan juga dentuman kecil untuk setiap 15 menit guys. Dan tahu berat loncengnya berapa besar? 13 ton guys. Pantesan suara dentumannya tuh cukup kenceng. Dari sisi Big Ben lainnya kita bisa lihat London Eye. Kelihatan ya dari sini London Eye-nya.
Oke, dari sisi lainnya Big Ben ini kan nempel dengan Westminster Abbey. Westminster Abbey ini tempat tradisional untuk menobatkan raja atau ratu sejak tahun 1066 guys. Dan di sini sudah disemayamkan sekitar 17 raja dari kerajaan. By the way, ini tempatnya Big Ben dan Westminster ini area turisti banget ya guys. Jadi kalian harus hati-hati dengan barang bawaan kalian, dijaga jangan sampai ada memberi kesempatan pada pickpocket saya. Tepat juga di sampingnya Westminster Abbey ini ada Anglican Church, namanya Saint Margaret Church. Oke guys, dari Westminster Abbey kalian jalan 10 menit, kalian akan menemukan restoran Indonesia namanya Triple Hot Spicy. Di sini jual makanan Indonesia termasuk nasi ya, mie dan juga bakso. Kalian kalau kangen masakan Indonesia langsung aja ke sini. Beres puas makan nasi rendang di Triple Hot Spicy, punya tenaga lagi lanjut jalan ke London Eye. Kalau ke London Eye pastinya wajib mampir ke Jubilee Park di sampingnya. Ini parknya super peaceful, ada tempat bermain anak, terus juga lahan hijau yang cukup luas, ada tempat duduk chill sama juga, dan pemandangannya London Eye. Tipe tamannya agak beda dengan James Park tadi ya guys. Kalau di sini tuh ada beberapa booth untuk jualan makanan, terus juga ada atraksi-atraksi. Nah di sini rame karena banyak interaksi entertainment lah di area ini. Oke guys, di London Eye ini ada tempat untuk naik London Eye River Cruise. Akhirnya kita memutuskan untuk naik ini karena kita pengen jalan-jalan ngeliat London Bridge, terus juga Tower Bridge melalui sungainya. Dan aku nggak nyesel sama sekali. Meskipun harganya sekitar 400.000 ya, tapi aku bisa lihat London Eye, Big Ben, Westminster Abbey dalam satu frame dan menyusuri Tower Bridge dari arah air. Jadi seru banget, pengalaman yang berbeda. Tour guide-nya di sini juga komunikatif, memberikan informasi untuk setiap spot yang kita lewatin. Now, it is quite hard to see as it is in camouflage, but if you look very, very closely, you may just be able to notice our 11,500 ton battleship, the HMS Belfast. Now, this played a significant role in World War II, where it helped sink Hitler's favourite ship, the Scharnhorst, which was 3 times its size, and it also fired some of the first shots on the Hal menarik lainnya, setiap kita ngelewatin bridge, kita selalu dadah-dadah dengan orang yang gak kita kenal dan orang itu juga dadah-dadahin ke kita. Jadi ngerasa anget gitu hati kita. time, this was the largest building in the world. However, this one now stands at 365 feet tall, and that is 1 foot for every day of the year. That is because the man who built this, Sir Christopher Wren, he was a very religious man, and he believed that you should pray every single day of the year, therefore built it 365 feet tall. If you look at the top of St. Paul's Cathedral, you'll of course see the cross. However, when akhirnya kita mau sampai di Tower Bridge. Nah, ngelihat kegagahan Tower Bridge dari jauh ini ngerasa kagum banget guys.
Apalagi dengan background langit biru yang kalian bisa lihat, perairan yang juga biru, bagus banget dan ini akan gue catat di core memory gue. But Tower Bridge is known as a vascular bridge, meaning the two parts in the middle actually open up to allow larger ships through. On its first year, it opened over 6,000 times. It doesn't open that often anymore, but if you do have a large enough ship, it will still open it for you. Ya, setelah mengarungi sungainya selama 45 menit diterjang angin tapi indah, kita masuk ke Piccadilly Street guys. Nah, Piccadilly Street ini vibes-nya perkotaan banget. Ada billboard iklan yang super gede dan ramai banget orang di sini. Ada yang lagi spending time sore bareng-bareng keluarga dan juga teman-temannya, karena di sini juga banyak cafe gitu guys. Concrete jungle, hear the city's war cry. Gak jauh dari Piccadilly Street, kita akan nemuin Chinatown. Chinatown ini layaknya Chinatown di negara lain, banyak banget makanan atau resto Chinese food gitu, dan cukup rame guys ternyata daerah sini. Dan setelah dari Chinatown ini kita udahan jalan-jalannya untuk hari pertama. Semoga bisa memberikan kalian inspirasi dan memberikan kalian gambaran jalan-jalan virtual di London. Jangan lupa nonton vlog selanjutnya untuk series di London ya. Dadah!